Eh, Selamat datang kawan-kawan sesama pencinta Thunder 125. Berikut ini saya Om Ted akan menyajikan tutorial singkat mengenai bore up piston Thunder 125 yang ukuran standarnya 57 mm. Kita akan bore up dengan piston ukuran 63,5. Piston dengan ukuran 63,5 ini adalah piston standar milik Honda Tiger. Bisa juga menggunakan piston punya Kawahara, buatan Kawahara, kawahararacing.com kalau nggak salah situsnya. Nah, tahap awal yang harus kita lakukan adalah pembongkaran. Nah, pembongkaran itu sendiri bisa dilakukan oleh kawan-kawan bengkel atau teman-teman yang bisa. Kalau nggak bisa, ya nanti bisa bongkar nggak bisa pasang dong. Nah, setelah dibongkar semua, bongkar mesin, bukan bongkar atas ke atas, bongkar blok, tapi juga bongkar mesin semua, karena ukuran piston ukuran 63,5 ini ukuran diameter crankcase ini akan dilakukan pencokan, pelebaran, pembubutan, istilah kerennya. Nah, setelah pembongkaran, kawan-kawan harus menyiapkan pistonnya. Piston apa yang mau dipakai? Kalau saya sendiri pakai piston Kawahara 63,5 ini. Kalau kawan-kawan pakai piston Kawahara, kemudian yang dipakai piston Honda Tiger, nah itu perlu penyesuaian kembali, karena buntut piston Honda Tiger ini lebih panjang dari buntut piston Kawahara. Nah, karena biasanya bagian buntut, bagian bawah piston itu ukurnya melebar dari ukuran yang atas ini. Nah, jadi tetapkan dulu mau piston yang mana. Pakai piston Honda Tiger boleh, tidak ada yang melarang. Yang dilarang itu yang nggak punya. Nah, apabila menggunakan piston Honda Tiger, usahakan buntut yang ini kan agak panjang, disamain aja linernya yang ini, lurus aja ke sini. Biar enteng, biar kata orang enteng, pistonnya enteng, kalau kayak drag race. Sudah, setelah itu, setelah siapkan pistonnya, bawa nih piston sama bloknya, sama blok ini ke tukang bubut, minta dibuatin liner baru, liner yang ini dengan piston ukuran ini. Nah, harga pembuatan liner baru ini kalau di tempat saya di Palembang harganya 350.000. Nah, liner yang digunakan ini adalah liner Honda Tiger. Nah, kalau kawan-kawan yang punya kelebihan duit bisa menggunakan liner mesin diesel juga boleh. Saya sih sebenarnya mau pakai liner itu, cuman jualannya itu di mana? Maklumlah di daerah susah. Kalau di Jakarta sih orang bilang Jakarta itu surganya modifikator. Jadi enak kalau orang-orang di Jakarta. Nah, setelah jadi, kawan-kawan harus menyiapkan crankcase ini untuk dicoak. Untuk dicoak itu bawa ke tukang bubut. Bawa juga bloknya, karena mereka akan mencoak ini, ukuran ini. Nah, ukuran ini
ukuran cokan crankcase ini harus lebih 2 mili dari diameter ini, diameter luar liner ini. Karena apabila terlalu mentok, ukurnya terlalu rapat, ketika terjadi pemuaian blok ini, linear ini, bisa kemungkinan menyebabkan pecahnya crankcase ini. Jadi ukuran coakan ini 2 mili, minimal 2 mili, lebih lebar dari diameter luar boring ini, biar tidak ada tabrakan ketika terjadi pemuaian boring dengan ini, coakan ini. Itu. Setelah pencoakan, langkah selanjutnya setelah pencoakan, kawan bisa mencocokkan coak dengan ini, ternyata masuk. Dan ingat, panjang ini usahakan sekitar 1, 2, 3 cm biar nggak mentok kena kruk as yang ini. Saya kira tukang bubut lebih mengerti panjang ini. Jadi bawa aja ini yang asli ini ke tukang bubut, mereka akan tahu. Selanjutnya, setelah pencoakan, pembesaran piston, kawan-kawan bisa melakukan pencoakan lubang klep dengan pembesaran lubang klep. Untuk lubang klep karbu, klep in kata orang. Kalau menurut teorinya Om Google, diameter klep in, klep karbu, klep bensin itu 50% dari diameter piston. 50% dari diameter piston. Jadi kalau diameternya 3,5, maka klep in sama dengan 31,75. Kawan-kawan bisa melakukan pembulatan ke bawah. Jadi bisa dikatakan klep in 31 mm atau 32 mm. Nah, setelah pembesaran klep in, lakukan juga pembesaran klep out. Nah, seperti kata Om Google tadi, pembesaran klep out besar klep out ini adalah 85% dari klep in yang ukurannya lebih kurang 32 atau lebih tepatnya 31,75. Nah, jadi kalau 85% dari 3175 sama dengan 26,8. Kira-kira begitu. 26,8. Nyambung tutorial singkat tadi. Baiklah, tentang pembesaran klep. Ada satu kelemahan dari Heat Thunder 125. Ini kata orang bubut, bukan saya yang bilang. Katanya
tipis di sini. Di sini nih tipisnya. Nah, di sini. Jadi agak sulit kalau pakai klep lebar. Jadi susah kalau mau dilebarin. Ketika di palu bisa pecah. Ininya yang dalam tadi. Nah, dikarenakan permasalahan yang seperti itu, akhirnya saya memutuskan menggunakan klep yang lama, ukuran klep yang lama, dan bos yang lama. Saya menggunakan itu. Jika kalau bisa dibilang tidak sesuai teori. Dibilang tidak sesuai teori. Tapi saya pernah juga buka Google, bore up Thunder 125 menjadi 150 cc. Ada yang hanya jual silinder aja kalau nggak salah, itu tahun 2006an kalau nggak salah, jual blok ini 1,5 juta sama CDI Racing, CDI XP Andrion, dan dapat coil racing kalau nggak salah. Itu harganya 1,5 juta dan tidak ada saran untuk pembesaran klep ini, ukuran klep ini. Nah, jika kawan-kawan mau klep yang sesuai, yang diameternya sesuai dengan piston, kawan bisa beli dengan temen grup Thunder kita. Ada yang jual, kalau nggak salah Om Yogi Abimanyu, dia jual hit ini. Itu dapat klep sama dapat hit, klep yang sudah dilebarin ya, harganya 1,700.000. Nah, itu menurut saya alangkah lebih maksimalnya bore up Thunder 125 dengan piston 63,5 diiringi dengan pembesaran hit. Kalau kawan-kawan tukang bubut kawan-kawan di tempat asal kawan-kawan bisa melakukan itu, ya apa salahnya, silakan saja. Kalaupun tidak apa-apa, tapi resiko tanggung sendiri. Yang namanya ya bore up pasti ada ekses negatifnya lah bila dibilang begitu. Nah, jadi saran saya, jika melakukan pembore upan diiringi juga pembesaran klep hit ini, biar easy come easy go. Bensin yang masuk ukurannya segitu, keluarannya ya segitu. Karena kalau tidak dilakukan pembesaran klep, menurut saya ada sisa yang tertinggal di dalam ruang bakar. Nah, sisa tertinggal di ruang bakar itu bisa menyebabkan pengkerakan. Bisa jadi mengakibatkan pemborosan bahan bakar, dan mungkin mempercepat kerusakan komponen yang namanya piston, ring, dan klepnya, bisa jadi. Nah, setelah pembesaran klep, pembesaran boring, kawan-kawan silakan memasang kembali skru dan merangkai kembali mesin ke tempat yang semestinya. Kalaupun bingung, bisa lihat gambar di daftar harga part Suzuki, kalau nggak salah di Suzuki Co ID itu ada itu. Nah, lihat aja.
ringnya di mana, pernya di mana, bautnya di mana, kan bisa diketahui untuk memasang itu. Kalau ini bongkar sendiri, kalau saya sih bongkar sendiri. Nah, jadi kawan-kawan ingat, setelah pembongkaran dan pemasangan kembali, kawan-kawan harus menyiapkan pak gasket, kalau istilah kerennya gasket. Kalau saya hanya menyiapkan gasket tutup kiri bak kanan dan tutup kanan bak kanan. Untuk yang ini, untuk bagian tengah saya menggunakan lem tribon ini. Untuk yang di sini, untuk ini saya hanya menggunakan lem tribon. Kemudian gasket antara piston dengan head ini, piston dengan head, saya menggunakan gasket lama ini, seng ini. Kemudian akan saya coak, ininya akan saya coak. Saya potong melingkar sesuai ukuran blok liner ini, ukuran ini. Nah, kawan-kawan silakan pasang, setting ulang. Kerenggangan katup klep dengan rocker arm ini silakan pasang dan hidupkan. Insya Allah hidup. Nah, demikianlah teknis bore up Thunder 125 dengan menggunakan piston 63,5. Kawan-kawan bisa menjadikan ini sebagai referensi dan juga sebagai menjadikan referensi untuk menentukan part apa yang harus kita beli. Dan ingat, kalau kita akan melakukan bore up piston, ingat bahwa skrup yang dimiliki Thunder, pin ini itu 14 mm. Kalau nggak mau susah, enaknya cari pin piston yang ini, pinnya yang 14 juga. Nah, bisa menggunakan piston Kawahara. Nah, piston Kawahara sendiri yang 63,5 ini dengan pin 14 ini dikhususkan buat KLX. Jadi Thunder ini mirip dengan KLX dalam tanda kutip. Nah, demikianlah tutorial bore up Thunder 125 milik saya pribadi. Saya share kepada teman-teman. Dicontoh boleh, hanya sekedar referensi. Tapi harus dilakukan research dulu, kata orang, karena akan menentukan tingkat kompresi. Untuk menentukan tingkat kompresi setelah bore up, saya sudah hitung kompresi setelah saya bore up itu sama dengan 9,2 berbanding 1. Jadi sama, kompresinya sama, rasio kompresinya sama dengan rasio kompresi setelah bore up dengan rasio kompresi sebelum bore up 9,2. Kenapa begitu? Karena piston Kawaharanya 63,5 ini lebih pendek ininya, yang di atas ini 1 mm dari permukaan